Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Siapa yang tidak kenal dengan serial Squid Game ya, yang lagi populer saat ini, dan ketika melihat dari awal sampai akhir, apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari serial Squid Game ini? Ya, dari ceritanya yang maju mundur, maju mundur, maju mundur, apalagi di episode terakhir, episode ke-9 itu ya, ketika seorang kakek tua mengungkap ya, sebagian sebenarnya karena belum semua. Nah, apa sih sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari film ini? Yang pertama, ya ternyata surga itu memang tidak cocok di dunia. Ya, karena di dunia tuh ada sifat bosan dari manusia. Bayangkan, dia bilang yang Ilnam kalau nggak salah itu namanya ya, kakek yang dengan jutawan, mungkin miliarder, uangnya banyak banget ya, sampai ketika kamu memiliki uang yang sangat banyak, sangat kaya, maka sama dengan rasanya orang yang punya utang banyak. Hidup sudah tidak lagi bermakna, hidup sudah tidak lagi dirasakan ya. Kamu ketika membeli sesuatu, makan, minum, sudah tidak ada lagi yang bisa membahagiakanmu gitu kan, karena bosan ya. Nah, di sini ketika orang sekarang, zaman sekarang berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk harta agar menjadi kaya, 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 kaya dan kaya ya. Ini sudah dikasih tahu sama sosok yang tua ini, Ilnam ini ya. Ya, seolah-olah nasihatin kita. Kamu mau kaya? Ya sudah kaya, coba. Kamu misalnya sangat kaya, maka beli ini bisa, beli itu bisa, beli ini bisa, beli itu bisa, beli, makan apa yang mau bisa. Ya segala macam bisa, ya. Tapi akhirnya pada satu titik kita akan merasa bosan, sudah tidak berselera lagi terhadap segala sesuatu, karena segala sesuatu sudah bisa dimiliki, sudah bisa dicobai, sudah bisa. Nah, ini kan anggaplah itu di surga demikian. Nah, ketika surga di dunia ini ya, ini nggak cocok, memang surga itu ada di dunia ya. Maka buat Anda yang mungkin punya duit banyak ya, Anda mau sangat kaya sekali ya, boleh silahkan, tapi akan ada rasa bosan. Maka jangan sampai kaya sekali ya. Makanya Islam memberikan jalan ya, ketika Anda mau kaya nih ya, sedekahkan, bantu orang lain ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, dengan adanya kita mau kaya sekali, terus akhirnya kita hidup ya sederhana biasa, tapi bermanfaat buat orang lain. Nah, itu yang salah satu solusinya. Jadi yang hikmah yang bisa kita ambil, orang sekarang pengen kaya semua. Ketika sudah kaya akan mencicipi semua, akan bosan. Akan bosan. Nah, dari bosan inilah kemudian tidak bergairah lagi hidupnya. Makanya kemudian di film tersebut, jadi serial tersebut bikin perlombaan yang itu sebagai taruhan saja mereka untuk bersenang-senang. Ya saking kayanya mereka itu ya. Maka ya itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Yang kedua, para pemirsa ya, ketika kakek tua ini mengatakan, apakah kamu masih mempercayai manusia? Ya, nah dia salah. Ternyata ya manusia masih bisa ya dipercaya, masih bisa dijadikan tumpuan. Karena ada waktu itu orang yang di musim dingin ketiduran ya, mabuk dan lain sebagainya. Kemudian ada nggak yang nolong dia nih? Dia kan ayo bertaruh sampai jam 12 malam ya. Saya bilang tidak ada, kata kakek tua itu, tapi yang si pemeran utamanya itu mengatakan ada. Dan ternyata memang ada, dan ketika ditunjukkan dia sudah tidak ada. Artinya sudah meninggal ya, karena ada sakit tumornya itu. Nah, di sini para pemirsa ya, kita tahu bahwa ketika kita merasa bahwa dalam memperoleh dunia ini, kemudian kita saling sikut sana, saling sikut sini, kadang-kala kita tidak percaya lagi kepada orang lain. Nah, ini salah ya, salah ya. Di film ini mengajarkan kepada kita salah. Artinya kalau kita menganggap orang lain ini buruk, semuanya tidak ada yang bisa kita percaya, masih ada kok orang yang nuraninya bersih. Dan itu adalah bentuk equilibrium ya, keseimbangan yang mungkin dalam bayangan saya adalah sunatullah, bahwa Allah tetap akan mengirim ya orang-orang yang baik, yang waras, yang hatinya bersih dalam segala kehidupan ini ya. Kalau tidak ada nabi dan rasul lagi, berarti sekelas wali pasti masih ada ya. Maka kita
mencari sebenarnya, mencari, melakukan perjalanan introspeksi. Janganlah kemudian kita menganggap bahwa orang lain tidak ada yang bisa dipercaya, egois dan lain sebagainya. Kita harus tetap percaya bahwa ada orang-orang yang perilakunya benar, pola pikirnya benar, hatinya masih bersih, dan itu pasti masih ada. Ya seperti sosok yang sosok utama yang di serial Squid Game itu. Nah, itu kira-kira ya memang filmnya hayal ya, serialnya hayal, tapi ini menjadi contoh bagi kita ya, adanya nurani ya. Manusia apakah masih memikirkan nurani atau memikirkan orang lain gitu ya. Ini sebenarnya teguran dari serial tersebut kepada kita untuk merenung ya, karena semuanya adalah serba materi sampai nurani katanya nggak ada, padahal masih ada. Dan si jagoannya ini ya bahkan tidak terlalu tertarik dengan hadiah yang dia menangkan gitu ya. Dan justru malah dia menghidupkan nurani kemanusiaannya. Nah, ini pelajaran untuk kita semua ya. Oke, para pemirsa, itu tadi yang bisa kita ambil hikmahnya dari dua serial ya, dari dua hikmah dari serial The Squid Game yang lagi populer saat ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.